Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Pemirsa, peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Video seorang siswi dipukuli oleh 3 siswa di SMP Muhammadiyah Butuh, Purworejo, Jawa Tengah viral di media sosial. Pemirsa, aksi perundungan di dunia pendidikan kembali terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini seorang siswa SMP menjadi korban perundungan teman sekelasnya hingga jatuh pingsan. Tanpa kita sadari, kasus bullying pada siswa sekolah masih banyak terjadi. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sampai pada tanggal 24 Juli 2022 terdapat 226 kasus meliputi kekerasan fisik, psikis maupun perundungan dengan kejadian prevalensi terbanyak pada siswa SD. Maraknya kasus bullying ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang sempat viral. Misalnya pada kasus siswi SD di Sumatera Selatan, kasus siswa SMP di Sumedang, kasus siswa SMP di Bandung, dan yang terakhir pada kasus siswa SMA disabilitas di Cirebon. Maraknya kasus bullying ini menandakan bahwa terjadinya dekadensi moral, dekadensi spiritual, dan pengetahuan akan HAM kurang diketahui secara baik oleh para penerus bangsa. Hal ini dapat terjadi karena personality yang tidak terdidik, lingkungan yang buruk, adanya rasa iri dan balas dendam, dan pola asuh orang tua yang otoriter. Adanya kasus bullying ini sangat berdampak buruk. Para korban dapat merasakan trauma yang mendalam, merasa terkucilkan, merasa kurang percaya diri, dan paling fatal adalah keinginan untuk bunuh diri. Berapa usia Anda saat ini? Kebanyakan responden yang menjawab itu 18 tahun, ada 35%. Apakah Anda mengerti arti kata bullying? 100% mengetahui apa itu bullying. Apakah di sekolah Anda pernah terjadi bullying? 85% menjawab pernah. Apakah Anda pernah menjadi pelaku bullying di sekolah? 70% menjawab tidak. Dan ada 30% yang menjawab iya. Jika pernah, bullying yang dilakukan dalam bentuk apa? 77,8% itu dalam bentuk verbal, contohnya memfitnah, mencaci maki, dan lain-lain. Apakah responden pernah mengalami bullying? Sebanyak 55% menjawab iya dan 45% menjawab tidak. Lantas, pada saat kapan bullying tersebut terjadi? Kebanyakan dari mereka mengalaminya saat SD, kemudian saat SMP, dan paling sedikit menjawab saat SMA. Bullying yang terjadi kepada mereka adalah bentuk dari bullying non-verbal seperti memfitnah, mencaci, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan, apakah bullying ini termasuk dalam kekerasan? Seluruh responden setuju dan menjawab iya, karena bullying ini dapat melukai baik fisik maupun mental korban, yang mana luka tersebut dapat membekas dan mengganggu kehidupan korban. Dampak dari bullying ini sangat fatal, seperti trauma memiliki banyak teman, tidak pede dalam melakukan hal apapun, memandang rendah diri sendiri, membenci diri sendiri, mengobjektifikasi diri sendiri, takut dengan kalimat yang akan dilontarkan, hingga penyakit mental seperti BPD, AVPD, dan GAD. Pihak-pihak yang mengetahui kejadian bullying di sekolah korban antara lain teman sekelas, guru, orang tua, dan pihak sekolah. Lalu bagaimana reaksi mereka saat mereka mengetahui peristiwa tersebut? Ini dibagi menjadi 2 golongan. Pertama, ada yang bersikap biasa saja, tidak peduli dan cenderung acuh tak acuh. Namun ada juga yang membantu dan membela korban. Lalu, bagaimana sanksi yang diberikan oleh sekolah kepada para pelaku bullying? Ini juga dibagi menjadi 2 tipe tindakan. Ada yang diam saja, tetapi ada juga yang menindak tegas seperti diberikan skors, diberikan poin, diberikan surat peringatan, dan bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah. Sebutkan nama Anda. Nama Berapa usia Anda saat ini? 19 tahun. Apakah Anda mengetahui arti dari kata bullying? Iya. Seperti apa? Bullying itu ketika satu orang mencoba menghidupkan atau mengasingkan satu orang lain dengan cara fisik dan verbal atau verbal. Apa di sekolah Anda itu pernah terjadi bullying? Iya, pernah.
Anda sebagai korban atau pelaku? Korban. Bisa dijelaskan terjadi saat kapan? Beberapa tahun yang lalu. SD, SMP? Keduanya. Bullying Anda dapat seperti apa? Verbal dan fisik. Menurut Anda sendiri, apa bullying itu termasuk ke dalam kekerasan? Ya, benar. Termasuk. Alasannya? Karena bullying itu merusak secara fisik dan psikologis. Menurut Anda sendiri, alasan terjadinya bullying di sekolah umumnya karena apa? Karena tidak adanya pengawasan dan penindakan dari pihak sekolah terkait siswa yang bermasalah. Apa ada pihak-pihak lain yang tahu terjadinya pembulian di sekolah Anda? Ada. Siapa? Pelaku bullying itu. Menurut Anda, sanksi apa yang harusnya diberikan kepada para pelaku bullying? Menurut saya, pelaku bullying itu harus tidak tegas, dan satu-satunya cara untuk tidak adalah melalui dengan hukuman mati atau penindakan properti oleh negara. Alasannya karena? Karena sesungguhnya pelaku bullying itu adalah pengkhianat. Bullying secara verbal termasuk dalam kategori kekerasan. Menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kekerasan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, atau seksual terhadap anak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Perundungan dengan pelecehan verbal tidak dapat diproses hukum jika korban tidak melapor secara langsung, tetapi perundungan yang menyebabkan luka fisik dapat diproses secara hukum karena adanya pasal-pasal yang mengatur. Pelaku bullying dengan pelecehan verbal dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menebaskan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Ketentuan hukum tersebut bukanlah suatu delik aduan, artinya proses hukum dapat berjalan meski tanpa adanya pengaduan atau persetujuan terlebih dahulu daripada korban. Selain itu, pasal lain yang dapat menjerat pelaku bullying yaitu pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum, dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Bullying merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Bullying sangat umum terjadi di kalangan remaja dan sudah seharusnya tindakan ini dicegah demi kenyamanan masyarakat. Pelanggaran HAM telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tepatnya pada pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dan pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tentunya dari hal ini telah menandakan bahwa tindakan bullying dapat dimasukkan pada pelanggaran hak asasi manusia atau HAM karena bullying secara tidak langsung merampas hak kelangsungan hidup seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Mekanisme moral memiliki arti yaitu sebuah penurunan moral yang disebabkan oleh hal-hal tertentu. Dan salah satunya disebabkan oleh tingginya kasus bullying. Dan di balik kasus tersebut tentunya ada yang melatar belakangi. Lalu apa saja yang melatar belakangi? Di sini terdapat dua aspek yang melatar belakangi, yaitu berupa keluarga dan juga lingkungan. Lalu mengapa keluarga dan lingkungan merupakan faktor awal dari dekadensi moral tersebut? Lalu jawabannya adalah dikarenakan baik dan buruknya sebuah perilaku anak itu adalah cerminan dari keluarga tersebut.
Dan apabila sudah rusak sebuah rumah tangga, maka hal tersebut bisa memicu kondisi mental anak. Dan untuk lingkungan sekitar dipicu oleh orang-orang yang anak sering gauli. Lalu, baik dan buruknya pergaulan yang digauli anak tersebut tergantung dengan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, bullying semakin kerap kita temui di sekitar. Bullying bukan merupakan suatu tindakan yang bisa dianggap sepele. Bullying harus segera kita tindak lanjuti dan kita cegah. Kita dapat melakukannya dengan berbagai tindakan seperti 1. Menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. 2. Memberikan wawasan mengenai ciri-ciri dan akibat bullying. 3. Melaporkan tindakan yang dapat mendukung terjadinya bullying. 4. Memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik. Dan yang kelima serta terpenting adalah peka dan peduli terhadap kasus bullying. Pelanggaran HAM Ada sangat besar. Say no to Moral decadence. Say stop. and say stop bullying.